Dalam hal judi toge itu pernah saya ngalamin kena itu sampai 12.500.000. 4 angka tembus, 3 angka tembus, 2 angka tembus, Ustaz. Halo, bertemu saya kembali dengan channel saya. Kita di sini akan bertanya-tanya karena saya kagum ya dengan teman saya, abang saya, yang mana yang saya tahu ya, yang kita tahu ini dulunya ini luar biasa. Luar biasanya itu luar biasa nakalnya, bandelnya. Tapi hari ini saya baru dengar ya, beliau ini baru pulang dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh kemarin. Pulang hari Jumat, setelah 2 hari kita bawa ke sini. Saya tanya, kapan bang kira-kira? Makanya saya pengen buru-buru dah ya, biar dapat berkah juga ya. Kita langsung dudukin di sini ya, kita ajak ngobrol bagaimana bisa sampai sejauh ini ya. Oke, kita sudah bersama Bang Dul. Sehat Bang Dul? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Saya nih Bang Dul ya, dibilang aneh tapi gimana Bang, cuman kagum aja Bang. Karena kan yang saya tahu Bang Dul itu kan apa ya, kalau kita bilang pakai bahasa kurang bener ya kurang bener ya. Tapi hari ini kayaknya kelihatannya Bang Dul itu menurut saya udah mendingan lah, sudah lebih tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu gimana sih Bang Dul? Awalnya itu bagaimana bisa sampai sekarang? Ya alhamdulillah Bang Dul udah bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Gimana Bang Dul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perjalanan saya ini bisa melaksanakan umroh bukan suatu perjalanan yang pendek. Artinya ada suatu perjalanan dari mana sebelum saya kenal di Ansor Banser ini. Sebelumnya saya ini ya ada tongkrongan-tongkrongan, yaitu di mana saya ini dulu nongkrong di suatu balai, yaitu dari tahun 1992, yang namanya dikatakan itu tongkrongan Balma, Ustadz. Jadi kegiatan tongkrong itu ngapain aja Bang? Kegiatan tongkrong itu biasanya kita ada acara-acara ya, kondangan di tiap, biasanya sih kondangan itu kalau dulu mah ya kondangan nggak patokan malam Minggu, malam Senin, malam apa aja. Oh, ada banyak. Selain dari kondangan kalau ada acara apapun, umpama mau bakar-bakar ya kan, mau bakar apa, ayam apa, pasti itu di tongkrongan Balma itu, Ustaz. Nah, itu berjalan sampai saat ini 2025 dari generasi ke generasi itu tongkrongan Balma itu. Dan sampai saya juga tadinya nggak tahu itu kalau Bang Haji More. Bang Haji More ini siapa nih Bang? Bang Haji More itu ya saudara saya, sahabat saya, termasuk senior saya di Ansor. Oh, di organisasi GP Ansor. Betul Ustaz. Nah, saya dulu sama dia bareng waktu nongkrong di Balma dari tahun 92 sampai kita pada nikah dah tuh, ya kan. Sampai saya nikah, Bang Haji More juga nikah. Akhirnya setelah pada nikah udah jarang ketemu dah tuh. Saya di organisasi itu karena menurut orang tua saya itu, almarhum orang tua saya, kalau menurut pandangan orang tua saya, akhirnya saya sekitar 2 tahun di jadi security, makanya orang tua saya nggak izin. Dan setelah saya keluar dari 2000
saya nggak tahu itu kalau Bang Haji Muhammad Muslim atau Bang More dia udah duluan di Ansor. Oh, dimasuk GP Ansor udah duluan. Saya dibujuk-bujukin, diajak-ajakin, ayo Bang Dul, ikut saya pengajian Ansor. Saya bilang, pengajian apa Bang Haji? Waktu itu dia belum haji belum. Waktu itu belum haji. Nah, saya bilang, pengajian apa Bang More? Ini Nahdlatul Ulama dari Gus Dur katanya, Kyai Hasyim Asy'ari. Saya kan belum tahu, makanya saya baca-baca dulu ya kan, di searching dulu di Google, apa sih Ansor ya kan, apa sih NU itu Ustadz. Akhirnya lama-lama saya baca ya kan, saya cari-cari searching di Google ya, rupanya dari Kyai Hasyim Asy'ari ya kan, terus almarhum presiden kita juga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ternyata di NU itu banyak kebaikan-kebaikan, banyak pengajian-pengajian. Ya, tahun 2017 akhirnya saya diajaklah Bang More itu mulai berkecimpung di Ansor. Dan 2017 saya DTD di daerah Cibodas. DTD apa tuh, Bang? Di Klasar untuk Banser. Oh, pelatihan Banser. Pelatihan Banser. 2017 di daerah Cibodas, Tangerang. Ngapain aja Bang latihannya tuh Banser Bang? Ya latihan ya pendidikan dasar aja, cuma paling ya untuk ini kayak sama lah kayak tentara, cuma kita nggak terlalu formal bener gitu. Oh iya. Latihan berbaris PBB ya kan, cuma sama ada ya masalah sekolah juga ada. Berapa lama itu Bang? DTD itu sekitar 3 hari. Oh 3 hari aja ya, nggak sampai berbulan-bulan ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh ya, 3 hari. Selesai. Nah setelah DTD itu ya kan, saya sudah mulai di Banser, saya sering diajak ngepam sama ya teman-temannya udah senior lah. Ya kan, di Banser itu di Kecamatan Larangan ya kan, untuk ngawal-ngawal kiai habaib dulunya ya kan, sebelum terjadi masalah tuh untuk perihal begitu Ustaz. Terus Bang Dul, sebelum sekarang nih Bang Dul ini kan waktu belum sampai sejauh ini ya, saya juga tahu lah ya, Bang Dul itu apa sih yang membuat Bang Dul nih berhenti ya. Kita kan tahu nih Bang Dul istilahnya dulu demen di tongkrongan itu main judi ya, ada main togel, terus juga joget nyawer sampai masuk YouTube kan, ya kan? Betul, nah itu gimana tuh sampai bisa selesai lah semuanya pada hari ini sekarang? Kalau dari situ ya orang tua saya juga emang pernah ngomong sama saya ya kan, almarhum orang tua saya, katanya lu kerja punya duit dari halal, lu dapat halal, lu kerja haram-haramin, lu main judi, main koprok, lu masang togel, lu masang pakong, itu Ustadz. Nah, sampai saya itu berjudi itu dari togel, pakong, Singapura itu sampai habis motor satu saya, Ustadz. Motor apa Bang? Ranking. Wah, sekarang udah 35 juta ya Bang Minto. Untungnya motor itu bukan dari orang tua. Oh, beli sendiri. Boleh saya kerja sendiri, hasil sendiri. Jadi orang tua pun nggak marahin kita, nggak ngomelin kita gitu Ustaz. Dan kenapa saya bisa sadar begitu? Lah karena emang saya sadar diri, iya judi nggak bakal bisa kaya ya. Udah begitu ada temen yang ngajak untuk jalan kebaikan ya kan. Ya alhamdulillah melalui perantara Bang Haji Muhammad Muslim atau Bang More, saya diajak ke GP Ansor di Kecamatan Larangan ini. Alhamdulillah Ustadz, saya pas sudah DTD Banser itu. Bang Dul waktu doyan main judi pernah Bang ngalamin menang yang luar biasa itu? Dalam hal judi togel itu pernah. Saya ngalamin kena itu sampai 12.500.000. 4 angka tembus, 3 angka tembus, 2 angka tembus Ustaz. Itu berapa duit masangnya Bang? Masangnya 5.000 4 angka, 5.000 3 angka, 5.000 2 angka. Oh, itu tebakannya bener semua? Nah, tebakan bener semua. Nah, tadinya saya juga nggak percaya Ustadz itu. Kalau
bener nggak katanya judi cuma khayalan ya kan, tapi nyatanya saya ngalamin sendiri. Oh, nyatanya bener gitu. Dan kenapa saya bisa dapat? Nah, karena saya pernah mimpi motor temen dipinjam temennya, mau digade. Nah, ternyata yang gade itu kesian sama teman saya itu, akhirnya motornya dibalikin. Nah, dari mimpi itulah, oh motor teman nomor platnya sekian. Oh, dilihat plat Ya, motornya. 3 hari lah Ustadz tuh motor saya pasangin nomor platnya, alhamdulillah tembus. Baru dan dalam tembus itu pun saya pun kaget, sampai ya gimana ya, belum pernah megang duit banyak jutaan, megang duit 12 juta. Iya, Ya kan iya, kita iya, sampai nggak kuat jalan, kayak lemes, udah Kaget lemes. ya, udah cikin nomplok Nah, ya. iya, itu yang saya bingung, tapi nyata gitu, katanya khayalan tapi nyata. Tapi itu gimana sih Bang, saya kan nggak tahu tuh. Orang-orang kan kadang-kadang begitu ya, pemain-pemain begitu bilang dari mimpi lah dia bisa dapat angka, ya dari apalah dia bisa dapat nomor dari si ini, dari orang pinter lah segala macam. Itu Bang bener nggak sih Bang? Kalau itu mah sebenarnya mah nggak benar, karena saya juga bukan dari hal main judi, bukan sekali 2 kali yang namanya ngebeng kita nyari nomor ya kan, ke orang pintar atau dukun lah. Nah, pernah Bang Ya, datengin udah berapa kali saya ya kan sama teman-teman yang hobi judi togel, judi pakong, judi Singapura. Saya datengin ke orang pintar, habis datengin ke orang pintar, kita nanya lagi ke orang pintar, ke kiai malah saya nanyanya. Orang pinternya apa Bang? Nenek-nenek apa tuh Orang biasanya, pintarnya Bang? itu saya itu di daerah Kota mana, daerah Pinang. Khususnya tepatnya di daerah Fortune itu, di Kayu Gede. Itu seorang nenek-nenek. Masih ada nggak tuh ya? Itu namanya neneknya itu kalau disebutnya Nyai Melati. Oh, Nyai Tapi Melati. kalau itu saya mah dengar- nama bukan nama asli kali ya? bukan nama asli. Bukan nama asli ya. Nah, tapi saya dengar sih sekarang itu yang namanya Nyai Melati udah nggak ada, udah almarhum. Udah nggak ada ya. Datang dah tuh. Datang kita minta nomor siang ya kan. Kalau kita minta nomor siang itu buat masang malam. Oh, jadi ada jadwalnya Bang. Ya, kalau masang kita itu ya? minta nomor pagi buat masang siang. Oh. Itu. Kalau minta malam ada nggak? Kalau minta malam itu buat masang besok. Oh, buat masang besok. Buat masang besok hari, siang. Waktu datangnya Kalau datang pagi. Itu rame-rame, Bang? Rame-rame, sekitar 4 orang, 5 orang sama teman-teman. Pokoknya hobi judi dia tuh. Iya, Judi iya. togel pakong Singapura lah. Dan setelah dari situ juga kita nanya juga, saking belum yakin itu nomor ya kan, sampai datang ke rumah Ustadz, bener-bener Ustadz ini mah ya kan, kayak datang ke Ustadz Qorib tuh, almarhum Ustadz Qorib Kreo, sampai dia bilang kalau nomor lu ini keluar gua yang bayar. Itu kan bikin tambah kita nggak yakin. Nah, untungnya saya jeli waktu Ustadz Qorib itu bilang, Neng, katanya panas banget nih, ini bocah keluarin kipas angin. Oh, lagi kuas ke rumahnya. Nah, iya, itu saya jeli. Ya kan, Pak Ustadz, nah saya pamitan, teman-teman pamitan untuk nanya kalau nomor lu keluar ini gue yang bayar ya, kata. Gitu. Akhirnya, Apa yang dari si orang pinter itu akhirnya kan nomor nggak ada yang berani masang gede tuh. Karena Nah, saya pasangin nomor yang apa kata Ustadz Qorib itu bilang, keluarin kipas angin. Wah, saya cari di buku tafsir mimpi, kipas angin itu 13, Ustadz. oh, Saya pasangin 13, 2 angka 10.000. itu ada buku petunjuknya, Bang? Ada buku tafsir mimpi namanya. Oh, iya, petunjuk ya. Petunjuk ya. Bawa kipas ini, oh gajah. Gajah itu 13. Kalau di tafsir mimpi. Kipas berapa kipas? Itu kan kipas Itu yang kipas angin, iya, Oh, kipas. 13. 13. Oh, Nah, akhirnya pasangin tuh. teman-temannya lain gak dapet, alhamdulillah saya dapat 600.000. Dan teman-teman juga nggak ada yang tahu itu saya masang 13. Berapa tuh Bang kenanya waktu itu? 600.000, saya masang 10.000. 10.000, Nah. 10.000 jadi 600.000. Nah, karena 60.000, 2 angka. Itu Gitu. juga lumayan ya. Ya. Tapi ya bagaimanapun nggak ada bagusnya lah udah. Iya. Aha. Dan setelah itu ya kan, intinya setelah saya diajak sama Bang Haji Muhammad Muslim masuk di Ansor, ya alhamdulillah untuk judi ya kan, untuk kita nyawer, joget, alhamdulillah bisa berhenti Ustaz. Nonton dangdutnya doyan juga Bang ya. Dan saya hobinya itu nonton film, filmnya itu apalagi ada film India Ustaz. Waduh, udah orang pengen pulang dah kalau nonton film-film India itu. Itu yang 12 juta dipakai buat apa Bang? Itu yang saya dapat 12 juta tiap malam itu saya bawa 2 juta buat joget,
tiap Nyawer malam lah, itu nyawer. nyawer. Ya, pokoknya minum, joget, ya pokoknya duit setan dimakan jin katanya. Begitu Ustaz. Minumnya minum apaan bang? Kalau saya memang gak demen minuman keras, paling saya mah pantai, ya teman-teman mah bir. Oh, Bir berapa ini nih? Ya kan 1 kerat. Ya kan satu malam habis 2 juta. 2 juta satu malam. Berarti Seminggu duit cuma habis. Seminggu habis ya. Iya, seminggu Nggak jadi habis. apa-apa ya bang? Habis begitu aja itu. Ada sisa duit ceritanya dari hasil togel itu saya kena togel 1,5 juta. Saya beliin handphone waktu itu Nokia. Oh lagi zaman Nokia kali ini, Saya Nokia. beliin HP Nokia 7610 ketupat. 760. Harganya 1.200.000. 1.200.000. Masih saya 300. Ceritanya adik saya minjem duit sama saya. Akhirnya kan saya bilang gak usah minjem. Nih, gua ada 300. Waktu itu masih sekitar 400-an lah gitu. Akhirnya saya kasih adik saya sisanya 300. Handphonenya masih ada nggak? Handphonenya alhamdulillah hilang Ustaz. Ya karena emang duitnya dari duit nggak benar. Astaga. Begitu. Oh iya. Hilangnya ngapa itu hilangnya? Hilangnya jadi pas saya mau kerja, saya waktu itu kan kerja di daerah Cengkareng. Oh iya. Tepatnya di KM 19 dan Mogot. Nah, pas saya lagi mau berangkat kerja, dapat di Puri Indah ada yang telepon ceritanya tuh. Telepon saya angkat. Setelah saya telepon, saya lupa masukin, saya lupa sleting. Oh di jaket. Di jaket. Itulah pas tikungan mungkin. Ya, Nah, saya sadarnya pas sampai di pos saya jaga, ngeliat temen telepon, loh, wah telepon gua jatuh nih. Akhirnya saya izin sama temen, maaf ya, kayaknya HP gua jatuh, gua punya HP dulu. Oh iya, akhirnya diizin sama temen lah. Saya cari, ya sampai mau arah, saya hampir pas saya telepon dari situ saya cari, ya kan di Puri Indah nggak ketemu. Nggak ketemu bang? Ya udah akhirnya ya, inilah katanya duit setan dimakan jin. Iya dimakan. Begitu. Dapat dari setan, dimakan sama Ya sama jin. jin. Ya, dimakan sama setan, dapat dari setan, dimakan sama jin. Emang nggak bakal kemana-mana duitnya, muter-muter ke situ aja. Setelah itu bang, ya itu kan udah mulai gabung tadi tuh diajak-ajak sama Bang Haji Muhammad Bang More, More ya kan ya, aktif di organisasi GP Ansor ya. Bang Dul merasakan apa, gimana bang semenjak bergabung di organisasi GP Ansor? Ya, Perbedaannya lah. kalau untuk perbedaan jauh, pokoknya jauh bener Ustaz. Dari sebelum saya bergabung ke Ansor ini, di NU ini, dalam kehidupan rumah tangga juga beda jauh. Dulu sebelum saya bergabung, saya kerja, itu gaji saya itu ya lumayan lah untuk keluarga cukup. Tapi ya ada aja keributan di keluarga. Ya kan, sebelum saya digabung di NU di Ansor Banser ini. Tapi setelah saya bergabung di NU di Ansor Banser ini, alhamdulillah untuk kehidupan rumah tangga juga, biar katanya saya sekarang kerja di komplek gaji kecil, alhamdulillah cukup Terus ya. Alhamdulillah. Sama keluarga juga jarang pada berantem lagi gitu Ustaz. Beda-beda. Alhamdulillah. Ya. Keberkahan ada gitu untuk keluarga juga. Senang berarti ya kita ya. Ya alhamdulillah Ustaz. Senang Kalau ya. untuk ini mah pokoknya keberkahan kita itu untuk di Banser Ansor mah mantep dah. Nah, itu gimana tuh bang? Kok bisa berangkat umroh? Bang dulu punya duit apa? Kalau untuk waktu saya berangkat umroh, saya juga nggak nyangka Ustadz. Jadi ceritanya begini, dan sebelum saya berangkat umroh pun saya ada beberapa kejadian mimpi gitu. Tadlo. Itu mimpinya tahun berapa itu? Kalau mimpi pertama itu sebelum saya nikah. Sebelum saya Tahun berapa bang? yaitu sekitar tahun 90-an. Berarti masih bujangan ya? Masih bujangan. Awal masalah, pokoknya saya masih judi, saya masih sering joget, nyawer, minum minuman keras. Ngapain? Itu mimpinya mimpi apa itu? awal pertama itu, saya sampai mimpi itu ya sampai masuk neraka Ustad. Masuk neraka. Masuk neraka, pokoknya Berarti- dunia itu hancur ya kan. Saya dikumpulin suatu padang, mungkin yang saya sebut ini padang masyar nih. Dari situ saya dikasih timbangan, dari timbangan saya dikasih ngambil buku catatan tangan sebelah kiri. Dari habis timbangan saya dikumpulin lah ke jalan ke suatu jembatan itu yang disebut jembatan Sirat. Itu kali ya, jembatan Siratan Mustaqim itu ya. Nah disitulah saya pas berjembat,
jatuh, saya pegangan, tangan saya putus, Astagfirullahaladzim. ya kan, jari-jari saya putus, saya kebakar, saya teriak, itu mendusin saya, Nyemplung berarti. nyemplung saya, itu belum ke bawah, baru nyemplung udah kebakar, langsung bangun udah begitu. langsung bangun, Oh, ya kan, gitu dong. mas saya bangunin, kenapa katanya lo mimpi apaan, makanya jangan judi mulu, Oh, teman tuh. iya jangan maksiat mulu kerjain, kata mas saya begitu, itu loh katanya kalau orang begitu, katanya mimpi jadi nggak benar. Oh. Itu dari situlah saya mulai ya diajak pengajian sama Bang Haji More. Saya sempat konsultasi Bang Haji More, saya begini. Saya cerita masalah mimpi saya. Yaudah nanti ikut ngaji di saya. Akhirnya alhamdulillah gitu. Nah itu yang tadi Bang Dul. Nah terus mimpi yang kedua itu. Oh, ada mimpi lagi? Ada mimpi yang kedua itu di pengajian saya ceritanya diajak mau ziarah ke makam ke tempat holwat Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu gua katanya. Nah, kita di pengajian itu berangkatlah ke pamijahan dalam mimpi ini ya Ustaz ya. Di pamijahan itu kan ada juru kuncinya. Nah, dibukainlah ceritanya tuh. Gua itu awalnya kecil, tapi pas dibuka itu kunci bisa jadi besar. Oh, pas dibuka bisa jadi. Jalanlah jamaah itu dari gua pamijahan menuju ke tempat holwat Rasulullah itu. Sampailah ceritanya. Dan di dalam tempat Rasulullah holwat itu dipanggil satu-satu, diabsenin. Ya kan, asal keluar saya tanya, gimana Rasulullah? Ntar juga Bang Dul dapat bagian. Nah, asal keluar saya lihat nangis, asal keluar saya, nah giliran saya kurang 2 orang. Aturan saya ini 2 orang lagi. Lah saya mendusin Bang Ustaz. Ya, jadi dipanggil Nah, berarti ya. makanya belum jodoh, ya kan. Oh. Nah, mimpi yang ketiga, Oh, ada lagi. ada lagi Ustaz. Mimpi yang ketiga itu sebelum saya dapat undian umroh nih dari Ansor, saya mimpi diajak sama orang tua ke gurun pasir. Orang tuanya siapa ini maksudnya? Ya, makanya saya juga nggak kenal. Orang tua nggak kenal, cuma orangnya berjubah, nah kan. Orang tua itu ngajak saya ke gurun pasir, katanya mau diajak ke suatu rumah. Mungkin ini kali yang disebut Ka'bah kali. Itu yang mimpi yang ketiga tadi yang diajak ke gurun itu kapan mimpinya, Bang? Kalau itu mimpi sebelum saya dapat undian umroh. Ingat nggak? Itu 2024. Oh, belum lama, Bang. Ya 2024 sebelum ada acara raker di di PC Ansor Kota ya. Tangerang, di Ansor Kota Tangerang. 2024 kemarin ya, Bang? Ya. Wah, 2 minggu itu. 2 minggu sebelum saya dapat undian umroh. Oh, 2 minggu sebelum. Dapat undian umroh itu mimpi itu. Sama itu juga. Saya belum sampai ke rumah tersebut, bangun juga. Nah, dapat 2 minggu ada acara raker ditanya di PC Ansor Kota Tangerang. Alhamdulillah ada undian hadiah umroh. Nah, sayalah salah satunya yang mendapatkan hadiah umroh sampai saya bisa berangkat. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin tadi mimpi yang ketiga tuh, Bang, yang memang betul-betul. Tapi dari mimpi kedua juga saya bilang bisa nyambung. Iya sih ya. Iya kan, yang saya mau Rasulullah lagi holwat ya kan, tapa di dalam gua. Itu dari situ juga kan kita mau ketemu Rasulullah juga. Ya kan? Bisa kita aja nggak pernah, Bang, mimpi begitu. Nah itulah makanya alhamdulillah ya kan sampai sekarang kehidupan saya juga biar katanya kerja jadi satpam di Deplu, gajinya kecil, untuk kecukupan alhamdulillah, untuk keluarga juga kita udah nggak ada masalah-masalah lagi begitu Ustaz. Iya, Bang Dul, istilahnya mantep, Bang. Kita aja kayaknya saya mau malah mimpi jatuh dari gedung pernah itu. Jatuh dari gedung itu udah jatuh baru mendusin, udah mimpi apa, tapi Bang Dul bisa mimpi yang luar biasa ya, Bang Dul. Ya itulah perjalanan saya Ya, dari awal. ceritain Bang, gimana itu pas berangkat dapat undian ya kan, terus berangkat, ceritain saya, Bang, sedikit biar saya tahu karena saya belum berangkat, Bang. Pas ada raker itu saya berangkat raker sama Bang Haji More. Oh iya, berdua doang. Berdua doang. Ya kan, pas di raker itu ceritanya pas awal raker ada kata ketua PC Bang Haji Midiani, ya kan. Nah ini pembukaan PC
ada undian pembukaan. Acara rakernya belum dimulai. Oh. Jadi ada undian untuk bagi ansor dan banser yang hadir di sini di raker itu. Ada 2 undian umroh untuk tahun 2025, kan acara itu 2024 tuh. 2024 ya. Akhirnya dikocok lah dari yang hadir itu. Yang pertama sahabat Abdul Aziz dari Priok yang dapat. Nah setelah Abdul Aziz dapat istirahat tuh, mulai habis istirahat mulai lagi tuh raker, ya kan. Pada asar selesai raker, habis sholat asar, nah mulai lagi sampai penutupan. Nah penutupan ada lagi pengundian umroh. Di pengundian umroh yang kedua itu alhamdulillah nama saya yang keluar, Ustadz. Nama Bang Dul keluar ya. Maka saya juga ini kali jawaban mimpi-mimpi saya yang 3 itu, saya bilang begitu dalam hati. Yang pertama jeblos ke neraka, yang kedua mau dipanggil gak udah iya mau ketemu Rasulullah nggak jadi. Yang ketiga ini yang ketiga ke gurun pasir ya kan. Yang benar-benar kayaknya yang masuk kayaknya nomor 3 sih kayaknya mah. Tapi saya bilang nyambung semua dari ya. saya nggak bener ya kan. Ya itulah dari saya nggak bener mimpi sampai mau masuk neraka ya kan. Itu kan perjalanan hidup seseorang kan. Kalau tidak kita yang berubah siapa lagi kan begitu. Terus gimana Bang perjalanan ibadah kemarin Bang, ceritain Bang dikit ya, biar saya tahu lah. Untuk perjalanan ibadah umroh itu alhamdulillah ya kan, tidak ada dari kita di Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah tidak ada terjadi hal-hal yang mengganggu, semuanya alhamdulillah lancar-lancar saja. Sampai di awal Jeddah langsung ke Madinah. Di Madinah itu ya kita 4 hari, ya kan, kita 4 hari. Pokoknya ya kita paling ya sholat ibadah, ya kan, zikir, sholawat banyakin itu aja. Sama terakhir sebelum dari Madinah itu kita Rodoh itu taman-tamannya surga di dekat makam Rasulullah. Rodoh ya? Iya Rodoh namanya. Di situ terakhir tuh pas mau hari keempat terakhir kita di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, nah kan. Nah habis Rodoh kita ziarah ke makam Rasulullah, berdoa lah kita itu, sholat sunnah, berdoa, zikir ya kan, minta ampun. Selesai dari situ hari keempat baru ke Mekah. Hari keempat kita ke Mekah. Sampai pulang berarti di situ aja Bang ya? Iya sampai pulang di situ aja. Di Mekah aja berarti ya. Nah 4 hari di Madinah, langsung berangkat tuh jam 8 pagi kita berangkat ke Mekah. Di Mekah itu saya sekitar pertengahan jalan jam 1 sampailah di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali itu untuk mengambil mikot umroh. Oh iya. Untuk mengambil mikot umroh, setelah sholat di Bir Ali itu kita jalan lagi sekitar jam Bada Isya sampailah di penginapan di daerah Mekah. Kemarin katanya ditangkap polisi Arab Bang, apa itu? Nah, kalau ketangkep polisi Arab itu ya ini begini. Jadi setelah saya habis mikot tiba di hotel, malamnya kan umroh tuh. Umroh ya pakai pakaian ihram. Ya kan, setelah pakai pakaian ihram kita jalan tuh. Nah, setelah jalan ke Mekah, saat kita tawaf ngelilingin ya kan, ngelilingin tawaf 7 kali. Setelah tawaf selesai, kita kan sholat tawaf tuh, ya kan, sholat rapi. Nah, saya ngomong sama Ustadz, sama Toib, pemimpin jamaah. Ustadz, izin saya mau foto sama bendera Ansor saya ini, GP Ansor kecamatan saya ini ya. Di mana fotonya tuh Bang? Nah, itu di depan Mekah. Depan Ka'bah. Di depan Ka'bah bener, di depan Mustajam bener. Iya. Nah, akhirnya kata Ustadz saya diizinin, ya udah, akhirnya dia moto 2, teman saya moto 2 kali. Nah, habis kejadian itu kita kan musai nih, rombongan musai. Itu berarti bendera dikibar gitu ya? Bendera dikibar, foto, habis bendera itu rapi. Ansor, ya. Habis itu rapi, kita musai. Nah, kok lama banget katanya lain. Ditunggu-tungguin, nyatanya katanya ada yang ketangkep. Nah, ke masalah apa? Ya itu katanya masalah bendera GP Ansor. Waduh, saya kaget juga ya kan. Nggak lama teman saya nyari saya, karena teman saya udah ketangkep duluan.
Ya pas saya diajak juga ke kantor Askar di Mekah itu, saya diinterogasi selama 2,5 jam. 2,5 jam bang. Ya untunglah ada Mutoyib yang bisa bahasa Arab, dan untuk KNU-nya juga dia ngerti. Jadi bantu ya, menjelaskan dibantu lah ya. menjelaskan untuk perihal pengibaran bendera saya ini di depan Ka'bah itu. 2,5 jam bang. Iya. Dan setelah selesai, ya alhamdulillah kita juga nggak kena denda apa-apa. Oh ya alhamdulillah. Ya. Yang lain sih, jamaah yang lain itu kan kita 31. 31 orang sama Mutoyib 32. Iya. Jadi yang 29 itu udah duluan, Oh, udah duluan ke duluan, SAI, ya. mungkin udah duluan rapi dia. Nah, jam 3:30 saya baru rapi di interogasi. Berarti ya. Belakangan akhirnya saya SAI belakangan itu sama Mutoyib bertiga sama teman saya yang Berarti itu posisi pagi, malam bang. pagi, udah pas 3:30 pagi, iya. mau subuh. Kan subuh kalau di Arab itu subuh jam 5:03. Oh. Kalau di Arab. 3 menit ya. Kalau di sini kan jam 4 nih. Iya iya. Soalnya jam 5:03. Kalau lolos tuh ya. Akhirnya saya lolos, baru saya SAI deh tuh. SAI 7 putaran sama teman saya bertiga sama Mutoyib. Rapi SAI baru tahallul tuh, gunting rambut. Tapi pas banget rapi subuh. Nggak balik lagi saya belum ke hotel belum. Langsung sholat lagi di Mekah itu untuk sholat subuh berjamaah. Begitu Ustaz. Rapi sholat subuh baru kita balik ke hotel. Nah, itu. Ada apa bang? Hal-hal yang nggak ada. Kalau untuk hal-hal yang buruk kayaknya nggak ada selama saya di Madinah dan Mekah itu, alhamdulillah lancar-lancar saja. Mungkin emang tujuan kita untuk ibadah, tujuan kita itu untuk minta ampunan yang kita punya dosa-dosa dari awal kita mulai balik ya kan, sampai kita keluarga kita punya banyak salah itu, sama Allah kita minta ampunan itu. Makanya alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian yang aneh Ustaz. Berarti lancar bang. Lancar alhamdulillah. Cuma sedikit kendala sih ada di bandara. Kemarin pas mau balik, Apa tuh? Apa lagi tuh? tas saya ditahan. Kenapa tas saya ditahan? Ya karena saya nyimpan gunting dalam tas. Oh dia nggak boleh. Nah, emang ya? jadi benda-benda tajam itu untuk kita tesnya itu nggak mungkin lolos. Berarti harusnya itu gunting nggak dibawa apa ditaruh di tempat? Harusnya ditaruh di koper harusnya. Oh di koper. Kalau koper kan taruhnya kan jadi bagasi. Oh iya. Nggak lain nama. Jadi istilahnya itu gunting nggak boleh dibawa, takut nusuk orang Gunting, atau apa ya? gunting kuku itu nggak boleh. Pokoknya benda-benda tajam kayak silet itu nggak boleh. Kita Berarti bawa. ditahan dulu bang. Nah, ditahan, akhirnya gunting saya diambil. Nggak dibalikin? Nggak dibalikin. Ya sama kayak bendera. Oh benderanya nggak dibalikin? Bendera nggak dibalikin Oh, juga. diambil, biarin tadi kibarin dia. Dikibarin di sana, Mekah. Iya. GP Ansor larangan. Iya, mana ininya ini larangan lagi ya. Aduh. Berarti alhamdulillah lancar bang. Alhamdulillah lancar ya. Ustaz. Begitulah cerita sekilas perjalanan hidup saya Ustaz. Ada pesan dan kesan nggak bang? Ya kalau untuk pesan sih buat teman-teman ya Ansor Kecamatan Larangan, ya selalu tawadu dan ikuti ya kan, selalu pengajian kita selalu jangan kita tinggalkan, apalagi khususnya nih malam Jumat ini nih yang selalu kadang-kadang sepi. Marilah kita ramaikan MDS kita ini, mudah-mudahan ada berkah dan barokahnya untuk teman-teman sahabat Banser Ansor Kecamatan Larangan. Itu aja Ustaz. Amin ya rabbal Pesan-pesannya. alamin. Terima kasih Bang Dul. Beneran Bang, saya itu betul-betul kagum ya istilahnya. Ya apalagi saya Nggak disangka-sangka yang nggak Bang. sangka nggak duga ya kan. Iya, nggak diduga-duga ya, kita tahu lah. Saya pun tahu Bang Dul seperti apa ya. Ya inilah namanya kehidupan ya. Ngopi dulu ya. Roda, ya ini ngomong-ngomong. Tadi Bang Dul itu ngomong nih katanya kopi dari Arab ya. Rasanya emang beda. Bukan kayak kopi-kopi Kopi yang kita ya. di Indonesia ya. Pahitnya kayak nyali. Nggak apa-apa nih ya, nggak usah endorse ya. Kopi Arab. Mereknya apa tuh ngaruh? Al Khair. Al Khair. Berarti baik ya. Oh, iya, mudah-mudahan minum kopi Arab bisa ke Arab ya, bisa. Amin. Haji. Ya Bang Dul, terima kasih Oke, Bang Dul, siap. atas informasi, pengalaman ya, untuk motivasi bahwa kita itu harus yang penting Niat, semangat. ya kan. Ada juga pesan-pesan ya, kalau kita niatnya baik, insya Allah semuanya kedepannya jalan baik. Amin. Terima kasih Bang Dul, begitu aja ya, mungkin sedikit mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman Amin. segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan akan menjadi balik lagi kebaikannya kepada kita. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.